pujilah Allah. Lihatlah alam yang tersergam indah, unggas berterbangan awan berarah, semuanya memuji Allah. Lautan terdampar luas, ikan-ikan di lautan, ombak pun berzikir di pantai, semuanya memuji Allah. Allah, 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 ya Allah. Hari dimulai pengajian ini. Oh, ini laporannya bagaimana yang datang ini? Apa saja? Ini ada tamu ibu-ibu, bapak-bapak ini saudara kita dari Bulaan, Mongondo, Sulawesi Utara ya. 3 orang ini pendengar radio MTA, pengen supaya dikirim guru ke sana, guru dari MTA, supaya sana ada cabang atau perwakilan MTA-nya. Gimana? Perlu kami laporkan Ustadz bahwa ini semua ada 4 gelombang jadi 1. Gelombang Selasa itu laki-lakinya 118, putri 144. Jumlahnya 262. Gelombang Rabu laki-laki 80, putri 55, jumlahnya 135. Gelombang Kamis laki-laki 114, putri 151, jumlah 265. Gelombang Sabtu laki-laki 106, putri 106, jumlah 212. Total laki-laki 418, putri 456. Ya. Masyarakat kita di mana-mana ya baik, rukun, ya, tidak pernah ada apa-apa. Tapi setelah kita ngaji, menerima Al-Quran, menyebarkan Quran, mulai dimusuhi, mulai tidak disukai, mulai dikucilkan. Nah, tapi nanti kalau masyarakatnya sudah tahu, ya sudah, jadi baik. Maka biasanya yang baru itu yang dianggap nyeleneh, tidak umum. Kalau di Munggur sudah lama, sehingga sekarang sudah mulai mapan. Masyarakat sudah mengerti. Jadi Magetan itu baru berapa bulan wong diresmikan ketika 19 September. September ini baru Januari. Ya. Kan baru 4 bulan aja belum ada, belum utuh. Juga di mana itu Gresik. Nah, ini semua mengapa? Mereka jadi tidak suka karena membawa Al-Quran. Al-Quran itu memang petunjuk bagi manusia. Tetapi orang yang tidak mengerti dengan mengikuti Al-Quran merasa terhalang, merasa dikurangi kebebasannya, merasa tidak diperbolehkan apa yang menjadi kesenangannya. Walaupun dirinya mengaku sebagai orang Islam. Padahal kalau memang kita sebagai orang Islam, sumber ajaran Islam itu Al-Quran. Kalau kita sebagai orang Islam menolak Al-Quran, ya berarti hanya akon-akon ngaku orang Islam, tapi sebetulnya bukan orang Islam. Kalau orang Islam itu mesti harus mau Al-Quran, suka atau tidak suka. Suka atau tidak suka, harus mau. Kalau tidak mau Al-Quran, ya jangan mengaku sebagai orang Islam. Walaupun Allah lewat nabinya
tidak pernah memaksa kamu supaya menjadi orang Islam, itu tidak pernah dipaksa. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-haqqu mir rabbikum. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a fal yakfur. Kebenaran itu dari Allah. Ya. Maka siapa mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau tidak beriman, mau kafir maksudnya, silakan mau kafir. Ya. Dan Quran itu sebetulnya membawa petunjuk dan memberikan rahmat kepada manusia. Maka orang yang mengingkari Al-Quran jangan mengaku sebagai orang Islam. Itu orang yang dolim. Coba salah satu dibaca, ada yang baca Quran tak? Di dalam surat Al-Ankabut ayat 49, coba dibaca ayatnya. Surat Al-Ankabut surat nomor 29 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illad dzalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Ya. Terus ayat berikutnya. Wa qalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbih qul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Jadi Allah menjelaskan siapa yang mengingkari Al-Quran itu zalim. Karena Al-Quran itu tunjuk dari Allah. Nah, orang-orang yang mengingkari minta kepada Muhammad, ya Muhammad, kalau memang kamu sebagai Rasul, mengapa tidak diberikan mukjizat? Padahal kalau orang mengerti Al-Quran itu sendiri suatu mukjizat. Mukjizat yang paling besar dan abadi justru Al-Quran itu. Mukjizat para nabi yang masih, ya mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkat bisa menjadi ular, sudah enggak ada. Ya. Mukjizat-mukjizat yang lain, ya, sudah enggak ada semua. Tongkat menjadi ular. Kemudian ada lagi kalau tangannya dimasukkan ke sakunya, keluar beras morot bersinar. Nah itu sudah mukjizat para nabi dahulu, sudah lenyap, hilang bersama nabinya. Nabinya sudah tidak ada, mukjizatnya tidak ada. Tapi mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, ya, dijaga oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Maka mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Walaupun Nabi Muhammad sudah tidak ada, tapi Al-Quran itu masih ada sepanjang zaman nanti, dijaga oleh Allah. Karena itu mukjizat, maka tidak bisa ditandingi. Orang-orang nyepelek ke Quran pada saat itu disuruh oleh Allah lewat nabinya. Kalau memang tidak percaya pada Al-Quran, Quran itu dari Allah, karena mereka menganggap Quran itu buatan manusia, buatan Muhammad, maka suruh membuat satu surat saja dari Al-Quran itu.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Ya. Kalau mereka ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an, tidak percaya kalau Al-Qur'an itu dari Allah, mengira itu buatan manusia, maka datanglah, buatlah satu surat saja dari Al-Qur'an. Kalau memang Quran itu kamu anggap buatan manusia, dan kamu orang-orang yang pandai berbahasa, Muhammad terkenal tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kamu anggap bisa membuat Quran seperti itu. Lah kamu orang yang pintar membaca, pintar nulis, mestinya lebih bisa membuat itu. Maka coba buat Al-Quran semisal. Satu surat saja, tidak usah 114 surat. Satu surat saja. Nah, pasti kamu tidak akan bisa. Maka itu sebenarnya mereka menyatakan tidak dimulai. Mukjizatnya yang Al-Quran itu yang paling besar. Kemudian ayat berikutnya, ayat 51 dibaca sekali. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba tutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab, yakni Al-Quran, yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ya. Apa tidak cukup dengan Al-Quran itu? Jadi Al-Quran itu bagi orang yang beriman itu suatu pelajaran yang besar. Di samping itu, Al-Quran itu suatu rahmat yang besar bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka kurang apa lagi kalau sudah dicurai suatu rahmat yang besar, pelajaran yang manfaatnya juga besar dengan Al-Quran itu, apalagi yang dikehendaki. Maka bagi orang-orang yang beriman, dengan Al-Quran itu cukup ya, untuk mengatur hidupnya mencapai bahagia di dunia sampai di akhirat. Tapi orang yang tidak beriman, yaitu Quran itu dianggap jadi menjadi penghalang bagi dirinya. Maka berbahagialah kita semua. Bagaimana firman Allah, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat pada orang yang beriman. Wujudnya nikmat itu apa? Qad ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Dengan diutusnya seorang rasul dari jiwa mereka, mereka jenis mereka sendiri, manusia. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan Al-Hikmah. Di tafsir yang mengatakan Al-Hikmah itu As-Sunnah. Ya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum diturunkan Al-Quran, manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka diturunkannya Al-Quran, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam. Manusia dituntun dari jalan kesesatan ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang dengan izin Allah, biiznihi. Wa yahdihim ila sirati mustaqim, menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Ya. Maka orang yang beriman pada Al-Quran, beriman kepada Nabi, itu suatu keberuntungan yang besar. Ya, itu harus disyukuri Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Dengan keberuntungan yang besar kita dijadikan oleh Allah mengimani Al-Quran. Sudah.
dengan inilah maka supaya nikmat itu tidak hilang, dijaga. Cara menjaganya yaitu kita ikuti kajian ini dengan sungguh-sungguh, ya, tidak hanya mengaji mengerti ilmunya, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tanpa diamalkan, kata Nabi, seperti lebah tidak bermadu, seperti buah tidak, seperti pohon tidak berbuah, bukan buah tidak berpohon ya, seperti pohon tidak berbuah. Nah, tidak ada gunanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sekian lama ngaji Al-Quran ini, sedapat mungkin apa yang sudah kita ketahui diamalkan. Yang itu larangan ya ditinggalkan. Ya, supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa, yaitu yang dicintai oleh Allah. Tanpa mengerti Al-Quran, manusia tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Sedang orang yang bertakwa, yang disediakan oleh Allah surga. Surga itu hanya disediakan oleh Allah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak, orang bertakwa tidak boleh masuk surga. Nah, pengertian takwa itu bagaimana? Yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintah Allah dan larangan Allah ada di dalam Al-Quran. Maka supaya menjadi orang yang bertakwa harus memahami Al-Quran. Belajar, memahami, setelah mengerti, diamalkan. Nah, itulah nanti akan disediakan oleh Allah di surga. Tapi kalau tidak menjadi orang yang bertakwa, tidak boleh menempati surganya Allah, nggak boleh. Karena memang Allah membuat surga itu hanya untuk orang bertakwa. Tidak bertakwa tidak diperbolehkan. Dan kita sudah mempunyai modal untuk menjadi orang yang bertakwa. Yaitu modalnya kita mau mengaji. Dengan mengaji ini kita tahu, oh ini larangan Allah, oh ini perintah Allah yang harus saya lakukan. Nah, dari pengertian itulah diamalkan. Di samping Allah menyediakan orang yang bertakwa itu di surga nanti, di dunia ini pun diberikan janji-janji Allah yang luar biasa. Orang yang bertakwa dijanjikan Allah dimudahkan semua urusannya. Ya ja'alahu min amrihi yusra. Dengan bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Ya ja'alahu makhrajan. Dengan bertakwa kepada Allah diberi rezeki, tidak akan kekurangan apapun, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya ja'alahu min amri wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini maka beruntunglah bagi kita. Nah, maka keberuntungan yang begini jangan sampai disia-siakan. Jadi saudara-saudara kita yang ingin ngaji tenang seperti bapak-bapak, ibu-ibu di sini, saudara kita yang ada di Magetan, saudara kita yang ada di Gresik sulit. Nah, kita yang diberi kemudahan ini jangan sampai disia-siakan. Apalagi pertolongan Allah berupa kenikmatan yang dicurahkan kepada kita tuh tidak bisa dihitung. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah tidak sanggup. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Ya. Gedung yang seindah ini yang membuat siapa ini? Dapat bantuan dari mana gedung ini dibuat? Ya, bantuan dari Pak Lurah dan enggak nih gedung ini dari APBD mungkin. Nah, ya, bikin gedung semacam ini loh. Dulu tempatnya di Pak Rosidon sana, di dalam di rumahnya beliau, ngajinya dari sore sampai malam. Dan dulu belum ada orang punya sepeda motor sak mungguri si jitok. Bila saya malah wis ra ngaji. Ya, munggur saya waktu itu berangkat dari rumah naik bis. Nggak ada model sekarang antar jemput sampai rumah tuh nggak ada. Dia sampai di Masaran saya itu. Diturunkan di Masaran itu. Malam-malam antar ke Masaran, ya, sana itu naik bis.
Saya pernah kan tidak dapat bis karena udah malam, germesisan. Nah, saya nyegat bis ini ora tahu entuk, ora gelem mandek. Sudah, saya udah niat dah nanti tidur di masjid Masaran, itu kan dekat masjid itu. Ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah, saya tidak mengeluh, sudah niat dah nanti kalau tidak ada bis tidur di masjid itu. Nah dulu tuh nganterkan ya tidak model ditunggu sampai mangkat, terkait jelaknya mulai. Nah iya, model tidak ada. Jadi mau rento bis bari mulai rene ya aduh. Wah terus di masjid wae. Ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah malah untuk bis jurusan Jakarta dilalah lewat Purwosari. Lewat Purwosari itu saya turun di Purwosari jalan ke rumah. Dibayar nggak mau malah. Jadi Mbak bis Jakarta dibayar nggak mau. Ya pertolongan Allah. Ya sepedanya saya masih ingat yang jemput saya di Masaran itu sepedanya Suzuki putih. Suzuki putih. Bos Suzuki tahun piro itu ya. Tempat kajiannya di rumah. Dengan pertolongan Allah akhirnya punya gedung di tempat rumah beliau, Mbah Rosidun itu didirikan gedung. Sampai sekarang masih tidak ada gedungnya. TK. Pakai apa itu? TK. Pakai TK. Alhamdulillah berkembang berarti. Terus pindah gedung ini, ya. Gedung sebesar ini berapa biayanya kalau membuat gedung? Habisnya berapa M ini? Hah? 2. Ya. Siapa? Berapa pembangunannya ini? Ya? 1,5. 1,5 M. Yeah. Itu uang semua itu. Ya, dari mana coba? 1,5 M. Uang dari mana? Nah, ini berkat Al-Qur'an yang kita kaji tadi. Penuh rahmat, penuh berkah turunkan oleh Allah. Nah, semua diangkat oleh bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ternyata bikin bangunan gedung sampai habis 15 M, yang ngaji dadi melarat enggak? Ya, melarat terus ora tau mangan. Nah, betul. Jadi wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Makin ditunjukkan janji-janji Allah itu makin nyata. Siapa membelanjakan datanya di jalan Allah, Allah mengganti. Gantinya itu lebih banyak. Ya. Wa may yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberi pinjaman pada Allah, pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pengembaliannya. Pengembaliannya dilipat gandakan. Jadi orang infak di jalan Allah itu sampai Allah mengatakan memberi pinjaman Allah. Seolah-olah kan Allah butuh kan? Padahal wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah itu kaya, kamu yang fakir, yang miskin itu kamu. Kalau diajak membelanjakan harta di jalan Allah tidak mau, Allah mengganti generasi yang baru, kaum yang tidak bakil. Dan saya merasa bergembira, senang karena membuat gedung pengajian tidak setengah-setengah, yang baik sekali. Karena dihuni oleh orang-orang yang baik. Nabi kita mengatakan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an itu kata Nabi itu sebaik-baik manusia. Mana orang yang menghalang-halangi belajar dan mengajar Al-Qur'an, menghalangi pengajian, itu sejahat-jahat manusia. Ya. Maka manusia yang paling baik disediakan tempat yang sebaik juga. Jadi tempat untuk ngaji adalah tempat yang paling terhormat. Dihuni oleh orang yang baik-baik menurut kata Rasulullah. Ya. Kenyataannya membangun gedung habis 1,5 M, ya, tidak tambah melarat. Sekarang yang ngaji di daerah Munggur ini tampaknya tambah kaya-kaya. Kalau dulu sepeda motor 1 tok aja
Sekarang hampir setiap orang punya mobil. Mobil banyak atau di sini? Ya. Allah punya truk barang. Ada golek mobil gede. Kemarin truk dari Munggur udah sampai di Aceh sana. Ya dah? Waktu tsunami Aceh kirim truk sini sampai di Aceh. Nah, andai kata tidak ngaji apa tekan Aceh kowe? Dua truk apa ya tekan Aceh? Ya ndak kan? Nah, itu semua kenikmatan yang Allah berikan. Sekarang guru-guru daerah dijemput orang mau duduk kendalan sampai rumah. Nah, ya, dan tidak kodanan naik mobil dah. Maka kita harus bersyukur. Lah Allah janji, la in syakartum la azidanakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah menambah nikmat itu. Ditambah nikmatnya. Ya, jadi ini semua. Dulu waktu baru awal-awal saya masuk, ada tamu dari kecamatan apa tamu dari mana itu? Kecamatan ya. Melebu gedung itu, Assalamualaikum Pak Dullah Sungkar, gitu waktu itu. Loh, saya itu ketoknya seperti Pak Dullah Sungkar. Loh, yang ada saya kok Assalamualaikum Pak Dullah Sungkar. Terus paginya dipanggil ke Koramil Mojogedang situ. Ya, udah ditanya di sana. Jadi aneh orang itu. Mau ngasih kebaikan sulit. Pengajian maunya dibubarkan, mau dia. Tapi kalau orang mendem-mendem, enggak ada pembubaran gitu. Orang mendem, orang judi, mau dari mana itu? Kecamatan ya. Melebu gedung itu, Assalamualaikum Pak Dullah Sungkar, gitu waktu itu. Loh, saya itu ketoknya seperti Pak Dullah Sungkar. Loh, yang ada saya kok Assalamualaikum Pak Dullah Sungkar. Terus paginya dipanggil ke Koramil Mojogedang situ. Ya. Udah ditanya di sana. Jadi aneh orang itu. Mau ngasih kebaikan sulit. Pengajian maunya dibubarkan, mau dia. Tapi kalau orang mendem-mendem enggak ada pembubaran gitu. Orang mendem, orang judi, orang. Nah, tapi bagaimanapun juga Allah sudah janji kok. Ya. Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita cahaya ya, ke cahaya yang terang benderang. Dan menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini yang diminta setiap kita. Sholat. Semua orang sholat selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kalau sholat tidak pakai ihdinas siratal mustaqim, tidak sah sholatnya. Mesti ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Apa seperti jalan gerompol sampai ke sini sekarang baik. Dulu ketika saya masuk ini jalannya luar biasa. Ya. Nggak bisa dilewati. Lewatnya mesti lewat masaran sana dulu. Ya, sama. Jadi padahal siratal mustaqim itu ada sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir sudah ada di dunia ini. Setiap hari 17 kali kita mohon, ya Allah tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. 17 kali. Itu kalau sholatnya hanya sholat wajib. Kalau ditambah sholat sunnah lagi lebih. Ya, pemenang nggak sholat tarawih barang itu, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali? Kok minta saja terus tapi nggak dapat jalan sirat, karena tidak tahu yang diminta itu apa, nggak tahu. Maka Nabi kita mengatakan, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang berdoa tetapi hatinya kosong, tidak mengerti. Nah, kita tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Tidak tahu jalan yang lurus seperti apa, enggak tahu. Ya, jaluk wendeng orang ngerti. Padahal jalan yang lurus sudah ada, disingkiri terus. Nah, karena Allah ternyata Allah itu mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Seperti ayat yang tadi aja, manusia ini ya Allah selalu menunjukkan surat yang tadi yang terakhir ya,
Diterangkan wa yahdihi ila siratal mustaqim. Sedang siratal mustaqim itu ini wa anna hadza sirati mustaqim. Ini Al-Qur'an, ini jalanku yang lurus. Jadi siratal mustaqim itu Al-Qur'an. Fattabi'uhu, maka ikuti dia. Wala tattabi'u subula, jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Qur'an. Jalan selain Quran itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Setiap hari kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Jalan siratal mustaqim, jalan lurus itu Quran. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu sebelum ngaji, malah sebelum lahir, Quran itu sudah ada. Sudah ada. Bahkan tiap hari sebelum kita ngaji pun Quran selalu kita baca. Ya dah? Apa meneh nek diundang nek wong mati kuwi. Membacanya malah sampai 7 kali. Seminggu berturut-turut sampai khatam. Nah itu. Tapi nggak ngerti kalau siratal mustaqim itu Quran. Oh ternyata yang dimaksud siratal mustaqim itu Quran. Lah waktu dulu sering maca Quran tetapi tidak ngerti artinya, tidak ngerti maksudnya. Maka sekalipun maca Fatihah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, tidak ngerti. Padahal jalan yang lurus sih Quran. Nah, sekarang sudah tahu. Kalau kamu ingin tahu jalan yang lurus, nah, kaji Quran ini jalan yang lurus. Permohonan berikutnya siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang yang telah diberi nikmat? Ya, mungkin menurut pandangan kita orang-orang yang diberi jabatan, orang-orang yang kaya, bukan itu. Ya. Yang dikatakan oleh Allah yang diberi nikmat itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Para nabi itu ya para nabi, jelas nabi itu. Para siddiqin orang yang selalu membenarkan. Orang yang jujur, yang selalu mengakui kebenaran, membenarkan. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wasolihin, orang yang soleh. Kalau kamu ingin seperti kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, syaratnya hanya 2. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka diberi kenikmatan oleh Allah. Ya, seperti kenikmatan yang diberikan oleh Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Oh, mudah toh? Syaratnya kalau kepingin mendapat kenikmatan seperti para yang diberikan para nabi, taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Lah untuk taat pada Allah dan taat pada Rasulullah syaratnya harus belajar. Bagaimana taat pada Allah? Pelajari Quran. Karena perintah Allah, larangan Allah ada di dalam Al-Quran. Bagaimana untuk taat pada Nabi, pada Rasulullah? Pelajari hadis. Hadis Rasulullah. Nah, maka itu Rasulullah telah mewariskan, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabihi. Tinggalkan kepadamu 2 perkara. Kalau mengikuti 2 perkara itu dijamin kamu tidak sesat dan tidak celaka. 2 perkara itu apa? Itu Al-Quran dan sunnah nabinya. Nah, maka itu ikuti Quran dan sunnah. Sedang Quran dan sunnah itulah sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, mengapa tidak kita dapat jalan yang lurus, jalan yang sudah ada di depan kita? Karena tidak tahu. Walaupun memohon doa, ditunjukkan jalan yang lurus tapi tidak mengerti, ya sudah. Jalan yang lurus ini dhisik tahu ditungai zaman simbah-simbah dulu. Katanya jalan yang lurus ini digambarkan seperti wat ogalagil. Wat ogalagil itu apa? Apa? Rambut diporo
Itu bisa. Rambut bapak diporop itu bisa. Nek rambut diporop itu diketok-ketok dadi pitu bisa. Ya toh? Nek rambut yang kecil diporop itu maksudnya kecilnya lebih kecil dari rambut itu masih sepertujuhnya sing bagi piye. Ya toh? Lah, itu katanya Siratal Mustaqim. Jadi rumpil sekali, sulit. Nah, dilewati mau rambut satu yang mbok lewati pedot atau meh diporop itu ya. Nah, itulah. Padahal itu hanya apa itu? Menafsirkan dengan tanpa dijelaskan. Padahal kalau menurut Quran jelas Siratal Mustaqim ini Quran, wis rasa aneh-aneh. Ya Quran itu. Itu yang mengatakan itu Allah sudah. Nah, sehingga kalau kita ingin jalan yang lurus, ikuti Quran, dah. Ya, maka Nabi mengatakan, "Faman ja'alahu amamahu qatahu ila jannah." Karena Quran itu jalan yang lurus, kalau kamu ikuti Quran membawa kamu ke surga. Tapi kalau kamu mengabaikan Quran mendorong kamu ke neraka. Nah, sekarang inilah kajian kita Masjid Tafsir Al-Quran itu Al-Quran yang kita kaji, karena Quran juga memerintahkan kepada nabinya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku di sini aku nabi. Oh, berarti juga Quran memerintahkan untuk mengikuti nabi, maka harus mempelajari hadis nabi. Maka Quran dan hadis itu nggak bisa dipisahkan. Quran tok tidak cukup, ya, karena penjabaran pengamalan Al-Quran dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi. Maka Nabi di dalam penjabaran Al-Quran, di dalam penjabaran untuk pengamalan kehidupan sehari-hari, dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Maka orang kalau sayanya Quran tok tidak bisa, hadis tok ya tidak bisa. Kalau mau Quran mesti mau hadis. Kalau mau hadis harus mau Quran, karena Nabi juga mengatakan duru ma kitabillahi haitsu madaro. Ikuti Al-Quran kemana saja Quran membawa kamu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi, makin mengerti Islam yang kita akui, agama kita itu seperti itu isinya. Dan kalau kita mengikuti aturan Islam, selamat dunia akhirat. Karena Al-Quran itu memimpin manusia, ya, ke jalan yang benar, yang jangan lurus tadi. Tapi kadang-kala apa itu juga Al-Quran itu kadang-kala menyesatkan manusia. Menyesatkannya bagaimana? Artinya orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran, jadi orang itu mesti menemui kesesatan jalan. Ya. Kalau Al-Quran turun, kita pegang, kita ambil, selamat. Kalau kita abaikan, sesat. Nah, itu harus diyakini. Maka berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin ini kalau ingat sejarahnya sejak awal, nah, sampai sekarang, berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, tidak bisa kamu menghitung, karena banyaknya. Itu belum nikmat yang tidak kelihatan, material. Nikmat material saja nggak bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Ya, dari dulu kemarin, ya, sepeda motor aja nggak ada, sekarang sepeda motor boleh dikatakan tiap orang punya sepeda motor. Mobil berapa nggak bisa dihitung, ya, nggak bisa dihitung. Kalau dulu, ya, ngaji itu begitu susah, sekarang ngaji mudah, jalannya mudah, tidak ada halangan-halangan apa-apa di sini nih. Nah, maka gunakan kesempatan, kemudahan, kelonggaran sebelum datangnya kesempitan, kesusahan, kepayahan. Itu digunakan pesan-pesan Nabi itu. Kalau kita melihat, mendengar tadi saudara kita yang ada di Magetan mau ngaji aja susah, ya, susah, dihalang-halangi. Yang menghalangi bukan orang kafir, tapi orang yang menyatakan dirinya juga orang
Islam. Tetapi kalau menurut Quran, orang yang menghalang-halangi ngaji itu kata Quran itu orang munafik. Jadi orang munafik itu orang yang ngakunya Islam tapi hatinya kafir. Coba dibaca surat An-Nisa ayat 61. Mestinya kalau orang Islam ada Quran dikaji itu mestinya senang. Kenapa tidak senang, malah dihalang-halangi? Ya, katanya tadi ada istighosah di depan pengajian itu. Istighosah itu kan doa bersama. Tujuan doa bersama saya membaca di dalam surat Kabar itu ya, katanya doa itu untuk memohonkan kepada Allah supaya orang-orang MTA itu kembali ke jalan yang benar. Ya, karena belajar Al-Quran itu jalan sesat, maka diistighosai ben wong MTA bali ning dalan sing benar. Doamu kewalik mesti ora kabul. Ya, ya wong MTA kok dan ikuti Quran itu jalan yang benar kok supaya kembali pada seperti umumnya. Jadi merasa yang tidak nurut Quran itu kebiasaan yang sudah mereka lakukan seolah-olah itu yang benar. Nah, maka diistighosai. Dan istighosai ning ngarep pas tempat untuk pengajian dibarengke dengan jadwalnya pengajian. Luar biasa kan? Nah, itu padahal ngakunya Islam. Nah, kalau orang semacam itu kata Quran orang munafik. Baca ayatnya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang-orang munafik menghalang-halangi dengan keras darimu. Ya. Ya dah. Jadi kalau manggil, orang dipanggil untuk mentaati Quran, untuk mentaati hadis. Orang munafik muncul menghalang-halangi orang yang mau ngaji Quran dan hadis tadi dengan keras, dengan sekeras-kerasnya, dengan berbagai macam cara. Ra'aita, kamu melihat, ra'aital munafiqina, kamu melihat orang-orang munafik, yasudduna, menghalang-halanginya, ya, yasudduna angka sududa, menghalang-halangi kamu daripada menempuh jalan yang lurus tadi. Jadi kalau ada orang mengajak kembali taat pada Quran, taat pada hadis Rasulullah, orang munafik muncul menghalang-halangi sekuat tenaga untuk supaya manusia tidak mengikuti Quran, tidak mengikuti hadis. Maka tidak boleh ngaji, kalau ngaji dibubarkan, dihalangi, didemo, gitu dah. Nah itu orang munafik. Dikatakan orang munafik mengapa? Karena orang munafik itu orang yang ngakunya Islam, iman padahal bukan. Ya, kalau orang kafir malah nggak ada yang menghalang-halangi. Orang kafir yang sungguh-sungguh. Ya. Ya, selama ini tidak pernah dihalang-halangi orang kafir. Yang menghalang-halangi orang yang mengaku Islam tapi benci kepada pengajian. Menurut kata Quran itu orang munafik. Nah, orang munafik itu fitarkil asfali minan nar. Nanti tempatnya di neraka yang paling bawah, itu orang munafik. Nah, inilah pentingnya kita ya mengkaji Al-Quran itu. Nah, penghalang-penghalang semacam itu tidak akan bisa, tidak ada artinya, nggak akan bisa menghalangi. Enggak. Kalau kita sudah mendapat petunjuk, berjalan di atas petunjuk Allah, usaha apapun yang mereka lakukan tidak akan membawa madorot. Coba dibaca surat Maidah 105 ya. Surat Al-Maidah ayat 105. Surat Maidah surat kelima ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Ya kan? Yang diseru ini orang yang beriman. Bukan semua manusia, bukan. Bukan orang kafir, orang munafik, orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Alaikum anfusakum. Adalah kamu menjaga diri. Jaga dirimu. Ya. Jaga keimananmu, jaga dirimu maksudnya adalah selalu menjaga keimanan. Iman dijaga sampai hilang, jangan sampai hilang dari dirimu. Adapun orang-orang dolim yang ingin mencelakakan kamu karena kamu iman, la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Ya. Jadi orang yang dolim akan mencengsarakan kamu, mencelakakan kamu tidak bisa. Kalau kamu selalu atau berjalan di atas petunjuk Allah. Sudah mendapat petunjuk dari Allah, kamu ikuti jalan petunjuk itu, orang dolim untuk menyengsarakanmu tidak akan bisa. Walaupun tadi orang munafik berusaha menghalang-halangi manusia dengan berbagai macam cara. Tetapi Allah menjamin dengan cara apapun tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil untuk mencelakakan orang-orang yang beriman selama orang beriman itu sudah berjalan di atas petunjuk Allah. Karena orang yang beriman itu dapat pelajaran dari Al-Quran, ya, dapat pelajaran, dapat penerangan, ya. Maka pelajaran dan penerangan akan bermanfaat untuk dirinya, tidak goyah, walaupun digoyang-goyang seperti apa tidak akan goyah. Coba salih surat Ali Imran ya, surat Ali Imran 138. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 138. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi Al-Qur'an itu suatu penerangan yang jelas bagi semua manusia, penerangan. Adapun bagi orang yang beriman, di samping suatu penerangan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa dan pelajaran. Dengan mempelajari, mengkaji Al-Quran dapat petunjuk dan dapat pelajaran. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya tempuh untuk mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki? Nah, dengan Al-Quran dapat petunjuk dan dapat pelajaran. Ya. Maka itulah dengan Al-Quran ini mengangkat derajat manusia ke arah derajat yang lebih tinggi. Kalau tidak mau diangkat derajatnya dengan Al-Quran, diturunkan derajatnya sampai serendah-rendahnya. Ulaika kal an'am balhum adol, ya, bahkan lebih rendah lagi daripada binatang ternak, lebih rendah lagi. Maka pentingnya kita mensyukuri nikmat. Jangan sampai kita sia-siakan, akhirnya nikmat hilang. Kalau nikmat itu yang sudah kita terima hilang karena tidak bersyukur, untuk memperoleh lagi sulit. Memperoleh nikmat yang hilang itu sulit. Jangan sampai hilang, kita jaga, kita pupuk, kita tambah terus keimanan kita. Nah, untuk bisa menjaga keimanan dan menambah keimanan, maka istiqomah dalam mengkaji, mempelajari, sabar berkumpul orang-orang yang baik, sabar berkumpul dengan orang-orang yang ngaji. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'auna bil ghadati wal asiyyi yuriduna wajhah. Adalah kamu sabar. Bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ya. Jangan sampai kita tidak sabar.
pagi dan senja selalu berkumpul dengan orang-orang yang hanya mengharapkan ridhonya Allah. Nah, itu untuk menjaga keimanan tadi. Nah, sekarang yang penting kita perhatikan sekarang ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin kalau melihat TV di mana-mana negara kita sedang dilanda apa? Banjir. Saya masuk ini tadi, kemudian dari saudara kita yang ada di Demak, ada di Kudus. Sekarang di Kudus sedang terjadi banjir besar. Ya, banyak rakyat yang mengungsi, butuh bantuan makanan siap saji. Banyak yang mengungsi. Itu bukan warga MTA, alhamdulillah warga MTA di Kudus dan di Demak tidak ada yang kena banjir. Tapi masyarakat di Kudus ini berapa desa terendam air. Itu Kudus itu yang dulu demo MTA. MTA pengajian di demo. Sing demo NO. Kok tahu ening tulisannya kok. Tulisannya dari NO, Banser, GP Ansor, Ibnu, ya, terusan Fatayat, semua dari Sokombae tekan putune demo kabeh supaya MTA bubarkan. Itu di Kudus. Terus di Demak di demo oleh Banser. 300 Banser berseragam lengkap ingin membubarkan MTA. Ya, nah sekarang mereka kena banjir. Maka tadi ya dah kita kirim, baru saya suruh lihat daerah mana yang dibutuhkan apa, nasi bungkus berapa yang dikirim tiap harinya. Tadi saya suruh buat dapur umum, ya, bikin spanduk, nanti mobil yang untuk kirim nasi itu dikai spanduk, ya, MTA, dapur umum yang dibuat masak ditulis posko MTA begitu. Nah sudah, kirimi nanti, kita kirim. Kalau memang perlu perahu karet untuk ngirim tadi atau mungkin mengangkati pengungsi yang terjebak di rumah tidak bisa, ya nanti kita kirim SAR-nya ke sana. Ya, secepatnya tadi saya suruh segera koordinasi, baik di Demak maupun di Kudus, segera koordinasi, nanti beritakan ke sini, besok kita kirim Satgas dengan SAR-nya ke sana, dengan membawa apa yang dibutuhkan. Ya, maka kalau makanan siap saji ya bikin dapur, nanti masak sendiri di sana. Nah, seperti itu. Pra peduli oposisi DPR kue demo para sing demo barang nek butuh dikirim nasi, kirim nasi. Tidak apa-apa. Ifta bilatih ya Hasan. Sekalipun kamu demo saya dulu, sekarang kamu butuh pertolongan, kita tolong. Jadi kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Itu diamalkan dalam Quran, memang ngajarkan gitu kok. Orang kok nek kowe demo barang kebanjiran syukur kapom ndak begitu, kita kirim. Ya. Ya mudah-mudahan dengan begitu dia sadar. Kalau tidak sadar malah nekat ya mumpung wetenge diwareki iso nek demo bengok-bengoke gen banter. Nah, ndak masalah, silahkan kita Hasan, sekalipun kamu demo saya dulu, sekarang kamu butuh pertolongan, kita tolong. Jadi kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Itu diamalkan dalam Quran, memang ngajarkan gitu kok. Orang kok nek kowe demo barang kebanjiran syukur kapom ndak begitu, kita kirim. Ya. Ya mudah-mudahan dengan begitu dia sadar. Kalau tidak sadar malah nekat ya mumpung wetenge diwareki iso nek demo bengok-bengoke gen banter. Nah, ndak masalah, silahkan, kita tidak ingin takut semua. Itulah kita praktekkan, karena Quran yang kita kaji itu bunyinya ada yang gitu, idfa bilati ya ahsan. Kalau kamu diperbuat orang tidak baik, balaslah dengan kebaikan. Ya, apa ada ajaran selain Al-Quran yang mengajarkan sebaik itu? Kalau kamu dibenci orang, ya, balas dengan kebaikan. Kalau kamu didiamkan, kamu tegur siapa? Kamu tegur siapa? Kalau kamu tidak diberi sesuatu, kalau kamu punya, berikan sesuatu pada orang itu. Kalau didolimi, maafkan orang yang mendolimi. Sil mangkotoak,
wa'ti man haramak wa'fu aman dolamak. Sambunglah orang yang memutus persaudaraan dengan kamu. Sambung, orang memutus persaudaraan disambung. Ya. Wa'ti man haramak, kalau ada orang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu, tidak mau seolah-olah haram, maka kalau kamu punya sesuatu berikan pada dia. Wa'fu aman dolamak, maafkan orang yang mendolimi kamu. Berdolim kita maafkan, sudah. Nah, itulah kesempatan. Dan sekarang ini memang tampaknya Allah sedang mengirimkan azabnya di negeri kita ini. Berbagai macam bentuk, ada yang tanah longsor, di daerah mana ada yang tanahnya anjlok 3 meter coba. Ya, di daerah mana di mata apa itu? Diliarkan TV tadi, tanahnya itu anjlok 3 meter. Dan misalnya tanah juga rumah itu anjlok 3 meter, rumahnya tadi apa coba? Nah besok kalau mau anjlok itu Sidoarjo itu entah berapa meter besok. Sidoarjo itu saya di bawah itu mesti growong lebar sekali. Kalau nanti sudah anjlok ke bawah, ya sak dikubur sak rumahnya mending. Gitu. Maka manusia kalau melihat begitu tidak mau beriman itu yang dibangga-banggakan apa? Ya, di antara bentuk siksa yang dikirim Allah antara itu. Karena Allah sudah mengatakan qul huwal qadiru ala ayyab asa alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Undur kaifa nusariful ayati la'allahum yafqahun. Coba dibaca surat Al-An'am 65 itu. Allah berkuasa mengirim azab, ya, dari atas kepalamu, azab dari bawah kakimu, atau memasukkan kamu kepada suatu kelompok yang selalu bertikai. Jadi pertikaian umat, pertikaian bangsa itu azab. Maka lihat, perhatikan, ya, kekuasaan Allah silih berganti agar manusia memahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ungdur kaifa nusariful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Ya kan? Di antara bentuk azab yang dikirimkan oleh Allah itu dari atas kepala. Coba ada notnya dibaca itu. Not. Azab yang datang dari atas seperti hujan batu, sambaran petir, dan lain-lain. Yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Ya. Ya kan? Hujan batu, sambaran petir, yaitu bentuk azab yang dari atas kepala. Bapak-bapak ingat enggak? Berapa waktu yang lama, beberapa lama ini ada hujan batu. Di mana? Di Merapi. Ada yang nengok ke sana? Ya, saya ke sana itu. Betul-betul tuh hujan batu, betul. Batunya bukan batu kerikil, tapi batu nah, Avanza itu loh. Mobil batu itu. Dari gunung Merapi itu. Batunya besar-besar.
tambah pasir, maka ada kampung yang tertutup oleh pasir dan batu. Rumahnya sudah tidak kelihatan. Sambaran petir, lalu sambaran awan panas. Mbah Marijan yang sakti pun kesambar awan panas. Ya, akhirnya kesaktiannya hilang. Saya ke sana, tempatnya Mbah Marijan itu di sekitarnya itu pohon-pohon apa-apa kering semua, seperti terbakar. Udah, itu dari atas. Dari bawah tadi diterangkan antara lain banjir. Sekarang ini sedang terjadi. Di mana-mana banjir. Di Jakarta, ya, di Manado. Sekarang yang tadi saya katakan di Pati, kemudian di Demak, di Kudus. Ya. Belum lama kita dulu di Gresik, yang ngirim satgas ke sana. Nah, itu bentuk adab dari bawah kaki. Atau yang ketiga, memasukkan kamu kepada kelompok yang selalu bertikai. Ya, sesama muslim sekarang sudah tidak akhul muslim. Ya, yang di demo di mana-mana itu orang Banser, orang NU itu kan muslim itu. Sing diserang wong MTA muslim enggak? Nah, muslim pada muslim. Serang. Karena tidak ngaji. Ngajian di Bluro dibakar, dilempari batu. Panggungnya dibakar oleh orang-orang muslim. Nah, itu bentuk azab. Bentar lagi nanti akan pemilihan umum. Biasanya diawali dengan masa kampanye. Kampanye itu nanti juga banyak pertikaian. Ya. Golongan satu dengan golongan lain, ya partai satu dengan partai lain. Pendukung-pendukung partainya do bertikai. Padahal menang kowe ya ora entuk apa-apa, kalah ya ora apa-apa. Tapi kalau sudah bertikai, ya, bertikai sampai lempar-lemparan batu, pukul-pukulan, apalagi sampai bacok-bacokan, menang kowe ya mati, kalah ya mati. Nah, dapat apa coba? Nah, maka itu kalau sampai antar bangsa, antar suku, antar kampung, antar pemuda, apalagi antar umat Islam. Sesama umat Islam kok padu berkelahi, itu bentuk adab. Nah, diadab, dikirimi adab Allah itu tidak merasa, malah senang coba. Nah, kapan kalau diadab kok senang itu? Maka kalau diadab malah senang, adab tidak akan cabut, akan dihancurkan negeri ini sehancur-hancurnya. Dibaca surat Bani Israil ayat 16 itu. Jadi kalau diingatkan oleh Allah tidak mau sadar, negeri itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Sekarang cicilan adab dari atas, dari bawah, pertikaian sudah ada. 3 adab Allah sudah dikirim semua untuk cicilan ini. Tinggal menunggu dihancurkannya sehancur-hancurnya. Seperti umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, ya, seperti kaum Ad, kaum Samud, dihancurkan oleh Allah itu. Nah, coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Binasakan sama sekali maksudnya dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi kalau Allah menghendaki negeri itu akan hancur,
orang yang mutrof. Orang mutrof itu orang yang hidup mewah, orang yang kaya, para pejabat negara, orang yang hidupnya berlimpah harta. Disuruh taat pada Allah itu malah durhaka. Ya. Disuruh taat pada Allah malah berbuat durhaka. Maka kalau sudah begitu keadaannya, Allah mengancam negeri itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka kita seluruh warga MTA tentu tidak ingin negeri ini dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka kita menunda, mencegah, mohon kepada Allah, jangan sampai negeri ini dihancurkan. Ya, maka kita berusaha jangan sampai berbuat durhaka kepada Allah. Mengajak umat kembali, ya, kembali taat, bertaubat kepada Allah supaya negeri tidak dihancurkan oleh Allah. Karena negeri kita itu mayoritas berpenduduk beragama Islam. Ya, kalau negeri sampai dihancurkan sehancur-hancurnya, ya, berarti kita pun akan kena katut. Maka dengan taat kepada Allah, mempelajari Al-Quran, mengamalkan sebagai mestinya, mudah-mudahan negeri ini tidak ada, paling tidak menunda kehancuran negeri kita. Nah, kita berusaha mengamalkan dan menjaga keluarganya, kuang pusakum wahalikum naro, kita sebarkan. Jangan sampai diri kita, keluarga kita tersentuh neraka. Di samping itu kita sebarkan, mengajak kaum kerabat kita. Jadi kalau kita renung itu sudah kondisi negeri kita sudah sangat memprihatinkan. Mengapa terjadi begini? Ya, tahun baru ada yang mati karena minum oplosan yang berlebihan dosis. Belum itu juga di Purworejo, itu daerah-daerah yang demo MTA itu Purworejo termasuk. Nah, itu semuanya apa yang diharapkan. Nah, itu tidak jadi perhatian oleh aparat penegak hukum. Ya, tapi yang mengajak kembali kepada kebenaran, ngaji malah jadi sorotan. Disorotan. Nah, ini pentingnya. Yang hak dan yang batil memang selalu berseberangan. Tapi kita yakin janji Allah, ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kalau yang hak kamu munculkan, yang batil sirna. Kalau menginginkan yang batil sirna tetapi tidak memunculkan yang hak, tidak mungkin. Maka yang hak harus dimunculkan. Tapi harus sadar, memunculkan yang hak di tengah-tengah kebatilan pasti ada hambatan, ada rintangan, tidak ada jalan mulus. Maka Allah telah mengingatkan orang yang betul-betul beriman pada Allah itu, iman pada Allah, iman kepada Rasulullah, summa lam yartabu, tidak ragu-ragu. Ya, imannya pada Allah, imannya pada Rasulullah, tidak ragu-ragu. Apapun yang terjadi, kita wujudkan iman dalam kehidupan. Kalau lihat TV itu sangat memprihatinkan, di sana banjir, sana banjir, sana banjir. Ya, padahal ini matahari sejak pagi belum bersinar, sudah beberapa hari ini. Apalagi yang akan terjadi di Manado itu, orang tidak mengira Manado daerah pegunungan kok bisa banjir, ya Pak. Malah banjir bandang, habiskan semua apa-apa. Walaupun cepat kering, tapi karena namanya banjir bandang, ya mengerusaknya rumah ya cepat juga. Nah, itu manusia lemah sekali. Manusia. Lah kalau tidak segera tobat kembali pada Allah, nah, itu semuanya kuncinya satu, karena rusaknya akhlak bangsa ini. Ya, karena rusaknya akhlak, maka rusaklah bangsa itu. Karena menurut Asy-Syauqi mengatakan, wa innamal ummamu akhlaqu ma baqiyat, fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Bangsa itu ditentukan oleh akhlaknya. Kalau akhlak bangsa itu rusak, rusaklah bangsa itu.
Kalau akhlak bangsa itu baik, baiklah bangsa itu. Nah, rusaknya akhlak bangsa itu menunjukkan jauhnya dari tuntunan agama. Menunjukkan nyepelekke dawuhe Nabi. Karena Nabi Muhammad diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, maka kalau akhlak bangsa rusak berarti tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Tunggu aja kehancurannya. Nah, pentingnya akhlak. Maka didik diri kita sendiri, keluarga kita, anak istri kita memulai untuk memperbaiki akhlak dalam rangka membangun negara yang kita cintai ini. Ini supaya kita memahami. Ya, kalau tidak baik akhlaknya kok menghendaki dia baik, tidak mungkin. Ya, kalau jelek ya mesti rusak negeri itu. Ya, begitulah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu memahami. Nah, sebelum saya akhiri, bagaimana biasa kajian pada kita sudah 5:30 ini ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu gelombang kemis, ya, masa ora kangen karo aku? Nah, saya juga kangen sama bapak ibu-ibu. Untuk kamu tombol kangen, mari kita komunikasi langsung. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, apa yang perlu ditanyakan, dan kesempatan ini kita beri kesempatan. Ya, monggo. Tanya Ustaz. Silahkan Bapak pakai mic-nya ya. Ada mic-nya tak? Apa mic-nya mau cerita lagi? Mau bertanya Ustaz. Ya, monggo. Dari mana? Dari Gelombang Selasa, Wardi. Oh ya. Mari. Ayo. Terima kasih. Ada dua hal yang kami tanyakan Ustaz. Yang pertama terkait dengan banyaknya warga kita sendiri, terutama di Munggir ini, kami perhatikan banyak warga yang sakit, dan sakitnya juga cukup memprihatinkan gitu. Jadi banyak warga yang sakit gitu. Sakit. Mungkin ada semacam anjuran atau saran-saran dari Ustaz supaya bisa tetap menjaga kesehatannya. Ya. Yang kedua, bagaimana untuk bisa menjaga keikhlasan atau hati yang taslim. Karena kadang-kadang saya atau bahkan ya kita itu ketika berbuat salah kemudian ditegur itu kadang-kadang tidak mudah untuk taslim, tidak mudah untuk mengakui kesalahan, tidak mudah untuk minta maaf dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang membela diri. Jadi bagaimana supaya hati yang taslim itu bisa tumbuh di dalam hati kita masing-masing. Di balik itu Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Matur nuwun. Ya. Jadi pertama banyak yang sakit, itu sudah sunatullah. Maka Nabi mengingatkan, ya, salah satu diantaranya, ya, sihataka qabla haromik, sihataka qabla sakomik, kesehatanmu sebelum datang sakit. 5 sebelum 5. Ya, kita dipesan Nabi, orang sehat ini kapan-kapan mesti bakal sakit. Tidak ada orang sehat terus, itu enggak ada. Maka kalau mendengar saudara kita sakit, kita doakan yang sakit mudah-mudahan Allah segera beri kesembuhan. Lah yang sehat ini syukur pada Allah, ternyata saudara yang sakit datang di pengajian saja susah karena sakit. Mumpung saya sehat, jangan disia-siakan. Ya, suatu saat sehat itu akan sakit. Lah orang yang sehat bisa melakukan apa saja. Orang yang sakit tidak bisa.
Maka mumpung sehat, gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal baik. Dan yang sakit kita doakan, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Ya, karena Nabi sudah mengatakan irtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Ya, anak-anak yang masih muda ini badannya masih sehat, masih kuat, mau berbuat apa aja bisa. Maka jangan berbuat yang tidak bermanfaat, apalagi malah maksiat. Gunakan yang banyak manfaat mumpung masa muda sehat. Sebab nanti kalau datang tua walaupun sehat tidak seperti ketika masih muda. Walaupun sehat tidak bisa berbuat ketika muda. Maka orang tua serba lemah. Yang bisa dilakukan oleh anak muda kadang-kala walaupun orang tua masih semangat kadang tidak bisa melakukan. Maka itu gunakan kesempatan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya berbuat baik. Belum datang tua. Nah, nanti juga faraghoka qabla syughlika. Masa longgar sebelum masa sempit, masa sibuk. Wa ghinaka qabla fakrika. Masa kaya sebelum fakir. Jadi orang kaya itu suatu saat jatuh miskin. Jangan dikira kaya terus enggak. Bisa juga orang kaya jatuh miskin. Maka mumpung kaya, gunakan harta kekayaannya untuk banyak amal. Besok kalau jatuh miskin sudah banyak amal. Jangan sampai ketika miskin baru cita-cita besok saya kalau kaya. Nah, itu jangan sampai. Kalau miskin tidak usah cita-cita besok kalau kaya saya akan begini akan begitu, tidak usah. Apa yang bisa dikerjakan di waktu miskin itulah kerjakan untuk berbuat baik. Misalnya mau infak, mau zakat, urusan ngenteni sonek kaya. Ya, kalau miskin infak ya sedapat mungkin, karena miskin infaknya sedikit ya tidak masalah. Besok kalau kaya lah kita sesuaikan dengan infaknya. Ya, terakhir si khataka qabla sakomik tadi, sehat sebelum sakit. Lah yang terakhir hayataka qabla mautik. Kamu hidup sebelum mati. Orang hidup itu akhirnya bakal mati. Banyak tuh saudara-saudara kita, mbah-mbah kita yang gelombang kemis ini sudah banyak yang meninggal kan? Gelombang kemis ini banyak yang meninggal. Tinggal sisa-sisanya ini tunggu saat. Apa dikira yang masih hidup ini tidak akan mati? Akan mati apa akan hidup? Nah, ya akan mati, ya akan hidup. Sekarang ini hidup, nanti akan mati. Setelah mati akan dihidupkan lagi oleh Allah. Nah, mumpung sekarang ini ya masih hidup, gunakan kesempatan beramal sebanyak mungkin. Antara lain itu ya, orang yang banyak berbuat baik. Semua manusia itu banyak salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawabin. Semua manusia itu mesti banyak berbuat salah. Sebaik-baik orang yang bersalah itu segera bertaubat. Maka kalau salah ditegur ya seleh, dadi soleh. Salah ditegur seleh itu dadi soleh. Orang kok salah ditegur malah bantah, ya, mengelak. Padahal dirinya itu tahu kalau saya itu salah. Terus ditegur malah membela diri, lah itu jenenge ngapusi awake dhewe. Sebenarnya saya tahu kalau ini salah, harusnya ditegur itu terima kasih. Maka Nabi mengatakan, teman yang baik bukan teman yang selalu membiarkan kesalahannya, tapi teman yang baik itu yang selalu menegur bila dirinya salah. Hakikatnya kalau saya salah ditegur itu hakikatnya diselamatkan. Nah itu teman yang baik. Melihat saudaranya menyimpang jalan, tegur, selamatkan biar tidak menyimpang. Harusnya berterima kasih, jangan malah membantah, malah membenci kepada yang menegur. Itu bukan sifat orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, makin banyak ditegur dari kesalahannya,
makin senang kepada yang menegur tadi. Itu namanya teman yang baik. Tapi teman yang tidak baik, melihat temannya salah itu dibiarkan saja, biar terjerumus dulu. Ya, padahal kesalahan pasti akan terjerumus. Dan namanya itu teman yang tegel sampai hati melihat saudaranya sengsara. Nah, maka itulah itu kembali pada pribadinya masing-masing dengan kadar keimanannya. Kalau saya salah, bagaimanapun juga, ditegur atau tidak ditegur, saya mengakui kalau makin senang kepada yang menegur tadi. Itu namanya teman yang baik. Tapi teman yang tidak baik, melihat temannya salah itu dibiarkan saja, biar terjerumus dulu. Ya, padahal kesalahan pasti akan terjerumus. Dan namanya itu teman yang tegel sampai hati melihat saudaranya sengsara. Nah, maka itulah itu kembali pada pribadinya masing-masing dengan kadar keimanannya. Kalau saya salah, bagaimanapun juga, ditegur atau tidak ditegur, saya mengakui kalau sebenarnya salah. Apa meneh kok enek sing negur? Ya, terima kasih harusnya. Itu sifat. Insya Allah orang salah ditegur mau seleh itu dimuliakan oleh Allah. Maka dikatakan seleh tadi jadi soleh. Tapi kalau salah ditegur tidak soleh, jadinya toleh. Toleh itu kebalikan dari soleh. Nah, jadi saya rasa itu tanya, mari diri kita perbaiki. Ya, kalau kita ditegur temannya salah, tidak mau surut, nanti apa selamat di hadapan Allah nanti dari persoalan. Ya Alhamdulillah, belum dipersoalkan di hadapan Allah, sudah diingatkan saudara kita. Harusnya sifat seorang muslim begitu. Apalagi mari. Ya ini dari Bulaan dulu. Oh iya sama, ini dari Bulaan. Ya sama, ayo. Dari Bulaan Mengunduh yang pendengar radio itu loh. Yang sering disiarkan radio kita dipancarkan radio Persada FM. Dari Bulaan Mengunduh itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, ini agak grogi. Ya. Yang mau saya tanyakan ini tentang kulit-kulit binatang. Apa? Kulit-kulit binatang atau lulang gitu. Hukumnya apa? Misalnya contoh kulit anjing, kulit babi, kulit ular itu. Kulit. Ya, kulit. Lulang itu. Kulit ular. Ya, hukumnya apa? Bukan dimakan, maksudnya dipakai pada hukumnya. Terus yang kedua, setelah Nabi wafat, apakah masih ada turunnya wahyu? Gitu. Dan yang ketiga, apa hukumnya bunga bang itu, Pak Ustaz? Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulit ular itu dibeli apa boleh apa tidak? Ya, gitu kan? Dipakai apa? Dipakai buat tempat-tempat air itu. Dipakai apa? Air, dibikin tempat air misalnya. Kulit ular dipakai ya, tempat misalnya, air. Kulit babi, kulit anjing, dan kulit babi. Ya pokoknya kulit gitulah. Ya. Nah itu, kalau dipakai dibuat tempat air gitu Pak, nah, hukumnya apa gitu? Tidak apa-apa, boleh aja. Kalau sudah disamak, ya dibangkai juga itu kalau sudah disamak, dipakai tempat air boleh saja, ya disamak. Jadi itu dipakai. Mubah boleh, mubah itu boleh, ya boleh dipakai. Terus bunga bank itu, ya kalau ada bank syariat lebih baik ke bank syariat. Bank syariat itu berusaha menghilangkan bunga walaupun sekarang belum 100% sempurna, baru menuju perjalanan ke sana. Namanya saja syariat, menuju ke syariat belum sempurna. Tapi kalau bank bukan syariat tentu tidak akan mengarah kepada syariat, ya.
Kalau bank syariat itu semaksimalnya menghilangkan bunga, tapi berusaha untuk bagi hasil, ya, kerjasama bagi hasil. Nah, itu bagi hasil itu bunganya kadang tidak sama, besarnya tidak sama. Kalau hasilnya banyak ya bagiannya banyak, kalau hasilnya sedikit bagiannya sedikit, kan itu kan. Nah, jadi berusaha, walaupun bank syariat pun belum sempurna, belum baru mengarah perjalanan ke sana. Tetapi kalau sudah berjalan menuju ke sana, akhirnya sampai. Nah, kalau bank bukan syariat tidak pernah mengarah ke arah syariat, maka selamanya tidak akan sampai. Gitu ya. Yang ketiga apa? Ya? Nabi? Oh, tidak ada. Kalau Nabi sudah wafat, sudah tidak turun wahyu lagi. Kalau ada orang menerima wahyu setelah Nabi wafat, itu Nabi palsu. Ya, nggak ada Nabi. Ketika Nabi belum wafat sudah dinyatakan oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini dinyatakan oleh Allah, kami sempurnakan nikmatku kepadamu. Dia disempurnakan. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam itu sebagai agamamu. Maka setelah Nabi wafat tidak ada lagi turun wahyu. Kalau turun wahyu berarti belum sempurna, wong dinyatakan oleh Allah sempurna kok. Dan setelah Nabi Muhammad ini tidak ada nabi lagi. Karena Nabi Muhammad adalah khotamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para utusan. Maka setelah Nabi wafat, tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang menyatakan dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, itu mesti nabi palsu. Nggak ada ya. Mari dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parman dari Bulahan Mengundo. Bulahan Mengundo ya. Tujuan saya kemari, yang pertama, hai orang-orang beriman, hendaklah cari jalan pendekatan. Yang kedua, ingin bersilaturahmi kepada Pak Ustadz Sugino dan jamaah MTA semua. Maka saya minta waktunya mengganggu ini. Setiap Al-Quran dibahas, pasti dalam benak saya timbullah pertanyaan. Karena saya haus akan kebenaran Al-Quran dan saya haus akan huda Al-Quran. Maka di sini tadi dikatakan bahwa Al-Quran ada di dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Ayat ini sudah saya baca kurang lebih 15 tahun yang lalu. Tapi sayang diri saya yang mungkin pendidikan formal saya yang tidak memandai, sehingga bingung, puyeng kepala pasti. Apakah Al-Quran yang di dalam dada ini Al-Quran ini dibakar kemudian diminum atau bagaimana? Terus yang seterusnya tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu mukjizat Rasulullah yang terbesar dan yang ditinggalkan pada kita. Kalau kita sebagai orang Islam tidak tahu kehebatan mukjizat itu, untuk apa kita membagi huda? Maka saya mencoba ingin tahu apa sih Al-Quran itu. Maka saya cari ayat demi ayat, tapi hasilnya tidak memberi suatu kepuasan jiwa saya. Maka saya akan tanyakan yang bagaimana sih yang sebenarnya yang dikatakan bahwa Al-Quran itu ada dalam dada orang yang berilmu. Pertanyaan saya demikian karena juga saudara-saudara kita juga mau bertanya. Maka demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya juga diterangkan di ayat lain, Al-Quran itu asyifa 5 fisyudur, obat yang ada di dalam dada. Dalam dada di sini maksudnya kolbun, dalam hati.
Ya ta? Bukan hati liver, bukan, hati kolbu. Maksudnya begitu. Jadi maka Al-Qur'an itu yang disasar adalah hati. Maka orang yang tidak bisa menerima Quran walaupun otaknya cerdas, katakan buta hatinya. Maka wa man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang dalam hatinya buta, maka di akhirat nanti lebih buta. Jadi buta di sini hanya buta mata hatinya. Jadi kalau Al-Quran itu di dalam dada manusia, artinya hati manusia itu dipimpin, disinari oleh Al-Quran. Sinari oleh Al-Quran. Bisa mata di kepala ini buta, tapi kalau mata hatinya tidak buta, bisa mengerti kebenaran. Seperti Abdullah bin Umi Maktum. Ya, ketika Nabi menerima Abdullah bin Maktum tadi tidak begitu menyenangkan saja, turunkan wahyu. Surat Abasa itu, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi Nabi bersikap acuh melengos ketika orang buta datang kepadanya. Orang buta di sini orang buta mata. Ibnu Maktum itu orang yang tidak melihat jalan, mata kepalanya itu buta, tapi hatinya tidak buta. Maka ketika Nabi mengerjakan Quran, dia datang untuk mendapat pelajaran Al-Quran itu. Padahal saat itu Nabi sedang menghadapi penggede-penggede Quraisy, penggede-penggede kafir, penggede-penggede musyrik. Tahu-tahu ada orang buta datang. Nabi bermuka masam, ditegur oleh ayat Al-Quran. Justru orang yang matanya buta tadi, hatinya tidak buta, ingin membersihkan dirinya, ingin mensucikan jiwanya dengan Al-Quran itu untuk mendapat pelajaran dari kamu supaya mengerti jalan yang benar, jalan yang lurus itu. Jadi maksudnya Al-Quran di dalam dada itu menyinari hati manusia ini. Kalau hati manusia disinari Al-Quran, maka manusia akan bisa melihat, bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Maka Quran disebut Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil, yang benar maupun yang salah. Itu maksudnya. Dah, apa lagi? Menyampaikan salamnya Ustadz Ihsan Suwanti kagem Ustadz dan warga semua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang perlu ditanyakan, ibu-ibu? Ada pertanyaan? Atau sudah cukup, nggak ada yang lain? Sudah cukup ya? Tidak ada yang perlu ditanyakan, ibu-ibu semuanya ini. Sudah paham berarti apa yang saya jelaskan? Baik, saya rasa perlu ya, karena rusaknya manusia itu rusaknya akhlak. Termasuk akhlak yang baik antara lain mempunyai sifat kejujuran. Karena Nabi kita mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Wajib kamu berjujur. Jujur itu pangkal kebaikan. Kebaikan itu yang membawa manusia ke surga. Ya. Tapi wajib kamu menjauhi kebohongan. Bohong itu pangkal kejahatan, kejahatan itu membawa kamu ke neraka. Termasuk seperti yang ditanyakan Saudara Wati tadi. Orang jujur itu ya. Dia mengakui apa adanya. Kalau dirinya salah ya katakan salah. Tidak usah ditegur saja sudah merasa dirinya salah. Apalagi ditegur. Jadi menguatkan pengakuan dirinya bahwa saya dalam posisi salah. Ditegur oleh temannya merasa
senang atas teguran itu. Nah kalau ditegur padahal dirinya merasa salah, lah kok membela diri, berarti bohong. Ya, membohongi temannya yang menegur tadi. Sebetulnya salah, mengaku tidak salah, bohong kan? Perlu diingat, sepandai-pandai orang berbuat bohong, tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Walaupun saya tadi salah ditegur, saya membela diri, jane hati saya ngakoni nek iya betul saya salah. Nah, maka lebih baik jujur. Dari yang sepele tadi kalau kita perturutkan, nanti akan menjadi pembohong. Kalau sudah menjadi pembohong, sulit untuk diluruskan kembali kepada kebenaran, itu sudah sulit. Maka biasakan, sampai Nabi mengatakan qulil haqqo walau kana murran. Ya, katakan yang sebenarnya, katakan yang benar. Sekalipun mengatakan yang benar itu akibatnya pahit, kadang tidak menyenangkan, tapi itu benar, katakan yang benar. Ya, kalau itu salah katakan salah, benar katakan benar. Walaupun kadang-kala akibatnya pahit tadi, tidak disukai, mungkin mendapat hukuman dari manusia karena mengatakan yang sebenarnya. Tapi di sisi Allah selamat. Ya, jujur itulah pangkal kebaikan, bohong pangkal kejahatan. Coba mulai dari diri kita, dari yang sekecil apapun jangan berbuat bohong. Kita berusaha semaksimalnya jujur. Insya Allah dari permulaan jujur itu akan dituntun oleh Allah mengarah kepada kebaikan sampai akhirnya nanti dituntun ke surganya Allah dan dijauhi sifat bohong. Sekecil apapun jangan bohong. Ya, sampai Nabi pernah ada orang ibu memanggil anaknya, ini nak saya beri. Dengar Nabi itu ditanya, kamu manggil anakmu mau beri apa? Ya, ini saya beri, akan diberi apa? Kalau nyata anakmu datang ternyata tidak kamu beri, berarti kamu bohong. Ya, bohong. Nah itulah, sampai memanggil anaknya mau beri aja ditanya memberi apa. Kalau tidak jangan kamu katakan diberi. Kalau ternyata datang kamu tidak beri, kamu bohong. Nah, dan ini secara tidak sadar, kalau biasa membohongi anaknya, itu hakikatnya mendidik anak itu bohong. Lama-lama kalau dipanggil ibunya, alah paling ku yang ngapusin aleng, nah, itu dah tertanam rasa kebohongan. Nah itu sudah terbibit dari kecil. Kalau dibiarkan nanti patut gede sudah biasa bohong, membenarkan sulit. Nah inilah sebagai akhir saya katakan seperti sabda Nabi tadi, tolong dimulai dari diri kita masing-masing untuk berbuat jujur dan menjauhi kebohongan dari hal apa saja. Ya, saya rasa cukup sekian apa yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita, selalu bisa istiqomah di jalannya, pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita, ya, sampai akhir hayat kita nanti mudah-mudahan mati di dalam berserah diri kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan banyaknya musibah-musibah ini jadi pelajaran buat kita, ya, mudah-mudahan kita terjauh. Ya, karena mati manusia itu ternyata ya tidak diduga-duga. Belum tentu yang tua mesti mendahului mati, tidak. Ternyata banyak yang muda lebih mendahului yang tua. Ya, tapi dalam jadi sunatullah, hidup itu mesti bakal mati. Ketika orang mati ditemani 3 hal saja. Yang 2 kembali, yang 1 terus. Yang kembali itu ahli warisnya dan harta kekayaannya. Yang terus mengantarkan sampai ketemu Allah adalah amal perbuatannya. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, mari kita perbanyak amal kebaikan. Karena itu nanti yang akan menemani kepada Allah. Amal jelek ya akan menemani pada Allah, tapi Allah akan beri balasan sempurna. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang amal baiknya bisa membawa dirinya ke surga,
bisa menjauhkan dirinya dari api neraka, itu orang yang beruntung. Maka supaya kita menjadi orang yang beruntung, kita perbanyak amal kebaikan. Jangan hanya memperbanyak harta duniawiyah saja, amal kebaikan kita perbanyak. Baiklah, saya cukupkan sekian. Bapak, ibu-ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.